Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kembali terkait dengan harga pokok proses produk yang hilang, tapi kali ini adalah pada akhir proses. Bagaimana pengaruh terjadinya produk yang hilang pada akhir proses terhadap perhitungan harga pokok produksi per satuan. Untuk yang awal proses itu biaya ya belum menyerap dari produk yang hilang. Tetapi kalau untuk yang akhir proses, produk yang hilang pada akhir proses sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan. Sehingga harus diperhitungkan dalam penentuan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan oleh departemen tersebut. Harga pokok produksinya pada akhir proses harus dihitung. Dan harga pokok ini diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen produksi berikutnya atau ke gudang. Langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Masih pakai contoh PT 5 warna ya. Yang tadinya adalah produk yang hilang pada awal proses, kita ganti menjadi produk yang hilang pada akhir proses ya. Biar kita tahu bagaimana perbedaannya. Untuk menghitung yang awal sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita lihat yang akhir. Nah, seperti biasa stepnya ya, yang pertama adalah menghitung unit ekuivalensi. Kalian masih hafal ya rumusnya, di mana unit ekuivalensi adalah produk jadi ditambah tingkat penyelesaian dikali dengan produk akhir ditambah dengan produk yang hilang di akhir. Makanya kalau kalian perhatikan di sini ada tambahan produk yang hilangnya untuk di departemen A. Maka untuk bahan baku 700 kg ditambah 100% dikali dengan 200 kg ditambah 100 kg. Maka dapatlah 1000 kg. Ya. Untuk bahan penolong juga sama 1000 kg. Tenaga kerja dan overhead pabrik sama-sama 880 kg. Step yang kedua adalah biaya per kilogram. Masih sama rumusnya. Biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalensi. Untuk bahan baku 22.500 dibagi dengan 1000, maka dapatlah 22,5. Bahan penolong 26,1, tenaga kerja 39,89, dan BOP 53,18. Sehingga total biaya per kilogram adalah 141,67. Step berikutnya ya, yaitu menghitung harga pokok produk selesai. Nah, di sini harga pokok produk selesainya kita pecah. Mana produk yang masih ada dan mana produk yang hilang. Produk yang masih ada atau produk jadinya adalah 700 kg dikali dengan 141,67. Maka dapatlah 99.169. Produk yang hilang 100 kg dikali dengan satuan yang sama 141,67, maka dapatlah 14.167. Kita jumlahkan 113.334,4. Kalau kita jabarkan bahwa kita mengacu tetap produk yang akan ditransfer ke departemen B adalah 700. Maka yang awalnya satuannya adalah 141,67 atau biaya per kilogramnya 141,67 ya, berubah menjadi
161,91 yang didapat dari 113.334,4 dibagi dengan 700 kg. Ya. Keterangannya ada di sini, silakan kalian bisa baca. Ya. Oke, ini adalah untuk step yang keempat. Yang kelima adalah biasa menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Ya, ada bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, overhead pabrik dengan rumus produk akhir dikali tingkat penyelesaian dikali biaya per kilogram. Maka bahan baku dapatlah 4.500, bahan penolong dapatlah 5.220, biaya tenaga kerja dapatlah 3.191,2 dan BOP dapatlah 4.254,4. Sehingga kalau dijumlahkan adalah 17.165,6. Jika dijumlahkan ya, maka dapatlah 130.500. Kalau kalian perhatikan 130.500 ini ya adalah jumlah biaya produksi departemen A. Angkanya ya sama seperti yang ada di produk hilang pada awal proses. Ya, ini 130.500. Oke. Maka sama ya angkanya ya. Nah, di sini ada keterangan jumlah seharusnya adalah 113.336. Harusnya ini. Jumlah tersebut disesuaikan karena adanya pembulatan perhitungan dan penyesuaian tersebut dimaksudkan agar jika dijumlah dengan persediaan produk dalam proses akhir, hasilnya sebesar 130.500 jumlah biaya produksi departemen A. Oke, jelas ya? Lalu seperti biasa kita bikin laporan biaya produksi ya. Kalian susun. Oke, saya tidak akan terlalu detail di sini. Dan sekarang kita masuk ke departemen B. Perbedaannya dengan yang awal proses itu tidak ada penyesuaian untuk produksi di departemen sebelumnya ya. Nah, langsung saja kalau untuk yang di departemen B kita menghitung unit ekuivalensinya sama ya. Rumus unit ekuivalensinya ditambah dengan produk yang hilang. Kalau di departemen B, produk yang hilang adalah 200 kg. Ya. Maka bahan penolong dapatlah 660 kg, tenaga kerja dapatlah 650 kg, dan overhead pabrik dapatlah 650 kg. Sehingga ya, kita masuk ke biaya per kilogram produk yang ditambahkan di departemen B. Rumusnya masih sama, jumlah biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalensi, maka bahan penolong 16.100 bagi 660 kg dapatlah Rp24,39, tenaga kerja Rp34,62, overhead pabrik dapatlah 38,08, maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 97,09. Oke, step berikutnya ya, harga pokok produk jadi lagi yang harus kita hitung. Oke, ya. Yang pertama adalah harga pokok dari departemen A, ya, yang jadi di departemen B adalah 400 kg dikali dengan biaya per kilogramnya 161,91. Ya. Ini 161,91. Oke. Pakai yang baru ya. Atau yang penyesuaian. Maka hasilnya adalah 64.764.
Kemudian harga pokok yang ditambahkan dalam departemen B 400 kg dikali dengan 97,09 ini. Maka hasilnya adalah 38.836. Lalu harga pokok produk yang hilang pada akhir proses adalah 200 kg. Dikali dengan penjumlahan 161,91 ditambah 97,09. Maka hasilnya adalah 51.800. So, kita totalin hasilnya adalah 155.400. Dengan 400 kg produk yang jadi di departemen B, maka kita dapat biaya per kilogram yang barunya adalah 388,5. Yaitu pembagian antara 155.400 dibagi dengan 400 kg. Kalian bisa lihat keterangannya di sini ya. Maka dapatlah 388,5. Berikutnya adalah mencari harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang pertama adalah harga pokok dari departemen A yaitu 100 kg ya dikali dengan 161,91 dapatlah 16.191. Biaya bahan penolong ya 100 kg dikali dengan tingkat penyelesaiannya 60% dikali dengan 24,39 maka dapatlah 1.463. Biaya tenaga kerja 1.731 dan BOP 1.904 dijumlahkan maka dapatlah 21.289. Kita jumlahkan dengan 155.400 ya. Maka hasilnya jumlah biaya kumulatif di departemen B adalah 176.689,40 ya. Dan langkah berikutnya adalah menghitung atau membuat laporan biaya produksi pada departemen B untuk Januari 20X0. Dan ini saya tidak akan detail untuk membahas ya karena hanya memindahkan dari hasil hitungan yang sudah kita kerjakan. Oke. Semoga jelas ya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan melalui grup. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.